Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita dapat bersekutu di pagi hari ini lewat renungan harian Gereja Po Kemang Pratama. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 1-12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang bersyukur di pagi hari ini. Karena penyertaan dan perlindungan-Mu serta berkat-Mu, maka kami boleh ada hingga saat ini. Karena itulah kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu, pimpin kami ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya bersama-sama. Injil Matius 5 ayat 1-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Demikian pembacaan kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Duka cita menghasilkan kebahagiaan. Diambil dari ayatnya yang keempat, Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kapan saudara merasakan duka cita yang mendalam? Kita berduka cita ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi untuk selamanya. Kita bisa berduka cita karena mendengar kabar ada teman, saudara, atau keluarga yang tertimpa musibah atau bencana dan sebagainya. Seperti yang saya alami. Minggu lalu, tepatnya tanggal 19 Oktober kemarin, hari di mana seharusnya kami, keluarga saya, bersuka cita karena hari itu adalah hari ulang tahun anak kami. Namun hari itu juga merupakan hari berduka cita bagi keluarga besar kami, di mana salah satu orang tua kami, tepatnya adik mertua saya, meninggal.
almarhum sudah dirawat beberapa minggu. Dan beberapa hari sebelumnya, almarhum membutuhkan darah karena HB-nya sangat rendah. Walaupun darah sudah masuk beberapa kantong, namun ternyata tubuhnya seakan-akan menolak darah itu. Padahal saat itu sangat susah mencari darah yang cocok dengannya. Sehingga tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dan akhirnya pada hari Senin 19 Oktober 2020 jam 4 sore tepatnya, dia kembali ke rumah Bapa di surga. Sungguh hari itu membuat keluarga besar kami syok dan berduka. Karena beberapa hari sebelumnya kita masih menjumpai dia di rumah sakit dalam keadaan agak baik, dia mau makan, dan juga karena dengan kepergiannya berarti sudah tidak ada lagi ayah atau bapak buat kami, keluarga besar yang ada di Jakarta. Tapi kami sadar bahwa ini adalah yang terbaik bagi almarhum dan bagi keluarga. Karena sebagai orang percaya, kami pun bersuka cita sebab kami percaya bahwa saat ini orang tua kami sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi, sudah tidak membutuhkan darah lagi, dan sudah selesai penderitaannya. Dan kami percaya saat ini pun dia sudah senang bertemu dengan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan karena pada saatnya kita pun akan kembali bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, khotbah Yesus yang pertama dimulai dengan 9 ucapan bahagia. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah ingin kita hidup bahagia. Allah sangat mementingkan kebahagiaan kita. Dia mau kita hidup bahagia, hidup di dalam kebahagiaan yang sejati, yang bersumber hanya dari Allah sendiri. Firman Tuhan hari ini berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Berbahagia orang yang berduka cita. Namun ingat, duka cita di sini bukan berarti putus asa. Arti kata duka cita adalah kesedihan atau kesusahan hati. Kita semua tahu bahwa yang namanya duka cita tentu sangat bertolak belakang dengan berbahagia. Duka cita itu lawan kata dari kebahagiaan. Tapi jika kita membaca ayat nas di atas, pasti akan timbul pertanyaan besar. Duka cita yang bagaimana yang mendatangkan kebahagiaan? Saudara-saudara, ketahuilah bahwa ada duka cita yang mendatangkan dosa, dan ada juga duka cita yang mendatangkan pemulihan. Duka cita yang mendatangkan dosa adalah kesedihan atau kemurungan hati yang berlarut-larut dan pada akhirnya menghasilkan sikap mengasihani diri sendiri dan berujung pada keputusasaan. Duka cita semacam ini hanya berbuahkan kesia-siaan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat 10, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tetapi ada duka cita yang justru mendatangkan kebahagiaan, yaitu duka cita karena dosa. Inilah duka cita yang firman Tuhan maksudkan.
menyadari ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Akibat dosa-dosa yang diperbuat akan menimbulkan rasa duka cita yang mendalam dalam diri seseorang. Seorang berdosa yang telah dijamah Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sebaliknya, ia akan meratap dan berduka cita yang sedalam-dalamnya karena sadar perbuatannya telah melukai hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, inilah duka cita yang menuntun seseorang kepada pertobatan. Duka cita karena dosa inilah yang mendatangkan pemulihan dan kebahagiaan yang sejati, karena dosa-dosanya telah diampuni Tuhan. Tuhan akan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian karena Dia sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Duka cita ini seharusnya ada di dalam hati kita setiap kali kita berbuat dosa dan menyadarinya. Duka cita ini timbul bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi bila masih ada orang Kristen yang tetap bersuka cita atau berbahagia ketika ia melakukan dosa, berarti mereka masih belum hidup dalam pertobatan yang sungguh. Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kita bahwa orang yang hidup dalam dosa tidak berhak untuk tersenyum. Saudara tidak mempunyai hak untuk senyum maupun ketawa saat saudara hidup di dalam dosa. Yakobus 4 ayat 8-9 berkata dengan jelas, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Bersedihlah, merataplah, serta menangislah. Biarlah tawamu diubah menjadi ratapan dan sukacitamu menjadi kemurungan." Jadi, jika kita meratapi dosa, saya percaya bahwa kita akan benar-benar mengalami penghiburan dari Tuhan dalam hidup kita. Karena berduka cita karena dosa adalah tanda bahwa seseorang memiliki kepekaan rohani. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk sadar akan dosa-dosa kami, untuk peka akan ketidakberdayaan kami. Karena itulah Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berikanlah kami kepekaan rohani di dalam hati kami, agar kami setiap saat sadar akan dosa-dosa kami, dan kami sadar untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Bapa, pimpinlah kami di sepanjang hidup kami, hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan berkatilah serta buatlah berhasil apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.